Oh iya ya. Nanti detik bukunya itu jangan lupa. Jangan terusir. Kenapa saya jangan pergi. Bukan pergi bahasa enggak apa hijrah sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi kita berjumpa di Halil Channel. Nah, hari ini kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, selamat berhari raya. Mohon maaf lahir dan batin. Saat ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Hidayatullah bersama seorang Ustadz dan juga teman seperjuangan, yaitu Ustadz Asman Jaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Banyak Jadi, kegiatan. Gini teman-teman, Ustaz ini jauh ini. Kalau dari Pose Ustaz ya? Wah, jauh dari Pose. Sebenarnya di sini. Sebenarnya di sini. Oh, biasalah. Terus pindah atau ikut istri gimana? Enggak, pindah ke situ dan istri pun di situ. Oh gitu. Oh. Jadi awal Ustaz ke Lingga ini tahun berapa ya? 2010. Jadi awalnya Ustadz ke Lingga ini tahunya dari mana? Gimana dapat pekerjaan atau tidak gimana? Tahu apa-apa. Sebenarnya tidak tahu apa-apa dulu, awalnya di Batam pertama kali. Okay. Dan ketika minta dibantukan dari provinsi untuk apa nama tuh GTT provinsi, nah, jadi GTT. datang ke sini. Awalnya itu Natuna, Anambas, Lingga. Dia terbetik dulu. Kalau Natuna, kalau pergi ke Jambi lumayan jauh. Tapi kalau dari Lingga dekat. Dia terpikir tidak tahu sama sekali. Itu semuanya sudah apa nama tuh diatur oleh Allah SWT. Cuma kita ini ada, saya dengar kawan, kita ini seperti nonton sinetron. Jadi ada sutradara yang mengatur. Dia pelakunya itu tinggal melakukan saja, itu sudah diatur oleh sutradara. Nah, kira-kira begitu. Jadi Ustadz dulu kuliah atau waktu kecil di mana Ustadz? Di Padang? Kuliah waktu kecil. Kuliah. Di waktu kecilnya, kemudian kuliahnya di mana? Dulu, atau beda? Di kuliah dulu di Sumatera Barat. Padang. Di kota Padang. Dulu itu masih namanya Institut. Kalau sekarang sudah UIN. Institut Imam Bonjol Padang. YIN Imam Bonjol Padang. Kalau sekarang sudah Universitas Islam. Dulu khusus Sumatera Barat dulu agak terlambat menjadi UIN. Kenapa? Dia ulama di sana mempertahankan menjadi institut saja, Institut Islam saja. Namun dengan perkembangan zaman berubah juga jadi UIN. Nah, jadi seperti itu. Kira-kira begitulah. Jadi asli Ustaz dari mana? Dari Padang. Kerinci. Kerinci itu sini Kerinci. Ini Kerinci kan? Di sini Jambi. Kira-kira seperti ini. Di sini Kerinci, sini Jambi, ini Padang. Jadi Kerinci itu perbatasan dengan Sumatera Barat. Jadi juga Jambi. Jambi ini masuk, Kerinci ini masuk Jambi. Tapi dia lebih dekat dengan Sumatera Barat. Nah, jadi sebagian orang-orang di kampung saya dulu yang sekolah ada berangkat ke Jambi, tapi mayoritas banyak yang berangkat ke Padang menimba ilmu di situ. Jadi lebih banyak ke situ karena lebih dekat. Itu sekitar menempuh jarak 5 jam. 5 jam tembus. Dengan kecepatan mobilnya berkelok-kelok jalannya berkelok-kelok. Waduh. Kelok 7. Di situ bukan kelok 9, tapi pokoknya banyak kelok lah. Kelok bukit mendaki luar biasa. Mendaki bagi yang tak biasa muntah-muntah lah dalam mobil itu kan. Luar biasa. Pasti di sana Ustadz setidaknya lah secara tidak langsung mungkin bersinggungan dengan Buya Hamka lah. Mungkin banyak mengoleksi buku-bukunya, atau karena di Padang itu kan terkenal sekali beliau ya. Mungkin pernah Ustaz main-main ke sana museumnya. Dulu waktu sekolah di MAN di Kerinci,
sekolah di Man waktu di Kerinci dulu, memang Buya Hamka itu di kampung sering disebut-sebut oleh orang tua dulu. Kemudian sekolah di Man. Ada, masih teringat dulu, guru bahasa Arab saya dulu di Man. Apa kata dia? Kalau nak pergi kuliah, pergilah ke Padang. Tak usah lah di Jambi gitu kan, dia milih ke Padang. Karena dia dari Jambi dulu. Jadi kata dia, di sana banyak ulama-ulama, kemudian banyak tokoh-tokoh lahir dari situ. Kemudian Buya Hamka, dia nyebut-nyebut Buya Hamka. Jadi penasaran juga. Jadi memang tapi baru tahu waktu itu, membaca biografinya belum pernah, membaca sejarahnya belum pernah. Baru dengar namanya. Sampai berangkat pada kuliah, dicari itu buku Buya Hamka. Ada yang pertama sekali saya tengok buku itu adalah buku tasawuf. Tasawuf modern. Tasawuf modern. Sudah itu ada nama bukunya yang saya baca itu Lembaga Budi. Lembaga Budi. Betul. Buku dia itu tipis, hijau. Dan itu ada menceritakan sebuah laron. Di laron itu masuk ke lubang kayu. Dia cerita itu masih teringat. Kemudian ada buku tentang Islam kebatinan di Indonesia. Itu udah agak berat sikit. Itu harus dicerna. Dari situlah kita nengok bagaimana di Indonesia ini, kebatinan di Indonesia ini, Islam masuk ke Indonesia ini. Awal Indonesia ini adalah agama Hindu Buddha. Dia masuk Islam, kata Buya Hamka, ke Indonesia. Sehingga budaya Indonesia ini bercampur. Itu ada istilah dia sinkritisme. Tercampur aduk. Karena Islam itu masuk ke Indonesia, ke Jawa dulu, tidak langsung menyalahkan. Masuk, bagaimana dia tidak membentur budaya tadi Hindu Buddha. Yang penting baca bismillah. Dia tidak menyalahkan. Dia masuk dulu, baik-baik beransur-ansur itu hilang semua. Oh, ternyata seperti itu. Secara singkat dia mengenal kan. Mengenal Buya Hamka. Kemudian pas kuliah itu lagi belajar dengan ada dosen bahasa Indonesia. Disuruh meresum. Tugas jurusan apa? Dulu saya jurusan dakwah. Dakwah. Fakultas dakwah. Jadi disuruh dosen itu meresum buku Hamka di bawah lindungan Ka'bah. Dengan dua pilihan. Hamka di bawah lindungan Ka'bah, kemudian tenggelamnya kapal penerwi. Saya waktu itu milih Hamka di bawah lindungan Ka'bah. Pergi saya ke Sari Anggrek, toko buku di Kota Padang tuh, saya cari, saya beli. Kemudian saya penasaran, tak puas, saya beli lagi buku tenggelamnya kapal penerwi. Sampai ada sekarang di buku. Sampai itu di kampung kawan. Sampai di sini ada guru-guru SMP di sebuah daerah Lingga Timur. Itu pinjam. Sampai sekarang tak ada balik-balik. Luar biasa. Memang menarik. Kalau menangis ke membaca buku di penghujung Buya Hamka itu, pas ditandu di bawah Ka'bah, luar biasa. Kisah dia itu, dia menyampaikan salam, mengirimkan surat ke kampung kan, ini luar biasa. Jadi ada nilai agamisnya di situ. Walaupun ada romantisnya, tapi saya mengambil dari sisi agamisnya. Luar biasa. Jadi menggugah kita untuk bisa menulis sebenarnya. Tapi kita tak pernah menulis sampai sekarang. Beliau kan sering bilang kan, kalau kita ingin hidup kita ini kan hanya sebentar saja. Ustaz ya, hidup kita itu singkat. Dan kalau mau hidup kita itu panjang, usia kita itu panjang, maka dengan menulis itu. Menulis. Itu kehidupan kita yang kedua. Yang pertama, jasad kita meninggal ya sudah. Tetapi kalau karya kita akan hidup terus. Akan dibaca, betul. Kita akan dibaca banyak orang ya. Itu luar biasa itu. Jadi gimana Ustaz? Pernah ke museumnya atau apa? Karena katanya di sana tuh ada museum beliau ya. Dulu ada saya pergi ke museum, saya lupa namanya. Dua buah museum. Yang pertama museum di Padang Panjang, yang kedua museum di Kota Padang itu sendiri. Di kota. Di kota saya nengok koleksi foto-foto beliau dan baca sejarah-sejarah. Kemudian pergi ke Padang Panjang, ada museum apa namanya lupa.
Bukit Tinggi tak? Di Padang Panjang. Padang Panjang. Kalau di Kota Padangnya Bukit Tinggi itu. Bukit Tinggi beda lagi. Ini di Padang Panjang. Ya? Ada Padang Panjang, Bukit Tinggi. Beda tuh kabupaten dia. Kabupaten kalau Padang Panjang kota ya, Kota Madia. Bukit Tinggi. Jadi saya teringat di situ saya baca koran. Koran itu tertempel di dinding. Itu saya membaca koran hasil yang sudah ditempel orang itu kata Muhammad Hatta. Ada kutipan Muhammad Hatta. Budaya orang Indonesia ini ketika melihat ada orang berpidato tepuk tangan. Semangat gitu kan. Itu budaya Indonesia. Tepuk tangan. Budaya. Ya, budaya. Tepuk tangan. Itu yang saya ingat waktu itu. Jadi budaya tepuk tangan. Bahagia tapi dia lupa dengan esensi diri dia, kan? Jadi penonton gitu, tepuk tangan. Jadi saya coba menelaah dan Muhammad Hatta itu menulis juga buku filsafat. Filsafat ya? Filsafat, saya beli buku filsafat. Muhammad Hatta ternyata pemikir juga, Bung Hatta. Oh, jelas. Dan ada buku filsafat itu, ada dalam tu filsafat Anaximenes, Aristoteles, lengkap di dalam itu. Jadi Anaximenes itu berpikir, wah, alam ini dari air. Jadi dia berjalan, terinjak lubang, terjatuh dia, kaki dia terkilir kan, masuk dalam lubang. Itu dalam buku filsafat Muhammad Hatta. Itu saya hobi mengoleksi buku filsafat. Dan Buya Hamka tentunya lebih kepada sastra. Dan pernah juga saya dengar seorang guru dia bilang gini, apa kata Buya Hamka? Jadi hidup ini seperti bendi. Bendi tahu bendi? Belum. Apa itu? Bendi itu macam kuda yang punya pedati. Dokar itu? Doker ya? Doker, ya? Kalau di Sumatera itu bendi. Yang ada kendali. Hidup itu seperti bendi. Saya teringat betul dosen penelitian terbilang gini. Kata Buya Hamka seperti bendi. Jadi kalau bendi itu ditarik tali kekang kanan dia akan mengarah ke kanan. Ditarik tali kiri ke kiri, dia akan mengarah ke kiri. Dan kekan itu dilepas, maka kuda itu bisa masuk jurang. Karena kacamata bendi, kacamata kuda, dia pakai kacamata. Samping kiri, dia menghadap ke depan. Karena mata dia kan menghadap ke sini. Bukan menghadap ke depan. Jadi kalau dia lepas, dia bisa masuk jurang. Dia ikut aja. Jadi setelah itu, begitulah agama. Agama itu harus punya kendali, kita pegang. Kalau kita salah pegang, kita masuk kiri. Jadi itu seperti dari hal-hal yang sederhana. Dari hal yang sederhana yang mudah dipahami oleh orang awam. Itu luar biasa makna bahasa dari beliau. Itu salah satu ya, banyak lagi. Kemudian apa namanya Ustaz? Setelah Ustaz sampai di Lingga melihat kondisi yang seperti ini, ya mungkin Lingga pada saat itu 2010 nggak tahu seperti apa. Iya. Itu gimana Ustaz terasa tantangannya atau apa untuk berdakwah di Lingga atau apa namanya Ustaz bekerja di sini itu seperti apa? Ya, sebenarnya kisah yang paling membuat Ustaz berkesan dalam hidupnya. Sebenarnya tidak jauh beda lah dengan sekarang, tapi ya perubahannya kalau sekarang sudah rumah-rumah sudah bertambah ya. Dulu sampai di sini lebih banyak merenungnya, lebih banyak tafakurnya. Kalau di Batam dulu tak banyak tafakur, tak banyak berpikir. Berpikir. Kenapa? Karena di situ ramai. Kalau kita berpikir keramaian itu, untuk kita fokus itu agak susah. Malam, siang itu tidak kenal siang malam. Di Batam. Siang seperti malam. Jadi sebentar-sebentar kawan jemput, ayo kita pergi berjalan dengan main. Pergi. Kalau di sini nak main ke mana? Jadi itulah salah satu hikmah dia kita bertafakur. Malah kita bisa berpuisi. Kalau antum bisa berpuisi kan. Kalau antum itu bisa nulis puisi itu udah banyak. Kalau saya tak bisa nulis puisi kan. Susah, berat nak nulis macam mana. Jadi memang hanya bisa bertafakur, hanya bisa berbicara di hati. Hati itu macam mana tuh? Kalau bahasa hati itu tidak bisa diungkapkan dengan lidah, tapi jabarannya panjang. Itulah kira-kira. Cuma jabarannya panjang. Kalau mulut bisa kan gitu. Jadi
Hati ini tak bisa diungkap, tapi makna dia itulah hati untuk memahami. Kadang orang itu Ustaz, di dalam kesunyian dia baru merenung itu. Dia baru bisa bertafakur. Kadang yang lebih dahsyat itu di tengah keramaian, dia anggap di tengah kebisingan itu dia anggap seperti kesunyian itu. Nah, itu yang luar biasa. Oh, itu ngeri itu. Nah, itu luar biasa. Itu yang saya nengok tuh Buya Hamka itu dalam karya-karyanya ya. Beliau walaupun ditawari dengan berbagai macam kedudukan atau apa, apalagi beliau berteman dengan Soekarno itu Ustaz ya. Artinya bisa saja kalau Soekarno waktu itu kalau memberikan jabatan yang betul-betul bagus itu pasti bisa. Tetapi di tengah keramaian seperti itu dia memilih untuk oposisi dari pemerintah itu ya. Itu luar biasa ya. Itu luar biasa. Karena Buya Hamka itu luar biasa karena dia menguasai semua ilmu. Semua ilmu. Ya. Bahasa dia kuasai. Sastra, sejarah, filsafat yang pernah kita tengok-tengok buku beliau. Tafsir. Jadi kalau kita tengok tafsir beliau tuh penuh dengan sastra. Iya. Seakan-akan gitu. Seakan-akan ada seolah-olah di kampung. Iya. Ada bahasa dia. Kemudian ada satu hal yang tidak pernah lupa dari kata-kata Buya Hamka yang saya dengar dari ceramah rekaman beliau. Dulu hobi ada koleksi ceramah beliau tentang di radio itu biasa. Ada rekaman bekas beliau di televisi, di radio kan, ada direkam. Dulu udah lama tahun 2010. Sebelum tidur dengar itu. Ada habis gelap terbitlah terang. Ada lagi banyak lagi bersyukur, bagaimana bersyukur. Apalagi ada banyak ceramahnya lupa judul. Ada satu hal yang beliau itu bilang seperti ini. Pandanglah sedikit kamu beramal walaupun kamu banyak beramal. Pandang sedikit. Kan? Pandang sedikit lah walaupun kamu banyak beramal. Banyak beramal. Dan yang kedua, jangan rasa puas dengan jangan merasa puas. Yang kedua, pandanglah banyak kamu punya dosa walaupun sedikit dosa kamu. Wah, itu menggugah. Dia menggugah. Jadi tidak kalau kita mendengar atau membaca bahasa beliau itu seperti itu, bukan langsung kita telan. Iya. Langsung dia mengenang apa maksud ini. Apa maksud nih kalau banyak. Oh, ternyatanya teringat juga Nabi Muhammad SAW itu ketika salat malam. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, engkau kan sudah dijamin masuk surga nih. Kenapa masih ibadah sampai kaki bengkak? Udah dijamin masuk surga bulat-bulat kan? Dosa yang telah lalu udah diampuni. Yang akan datang kan? Udah diampuni. Pokok masuklah surga. Kenapa engkau? Apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak patut menjadi orang yang pandai bersyukur? Itu jawaban dia. Jadi sama dengan semakna dengan ini, sedikit kita memandang punya dosa sedikit tapi luar biasa banyak. Kalau ini Ustaz ya, mungkin kisahnya itu seperti itu ya. Buya Hamka tuh mengambil itu kisahnya itu dan beliau membahasakannya dengan bahasa yang luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Itu mungkin cara pembahasannya beliau itu, Masya Allah. Penuh dengan filosofi. Membuat kita berpikir ya. Berpikir. Jadi kalau Ustadz ketika membaca suatu buku, atau baca buku itu, Ustadz lebih senang yang sekali baca, langsung paham gitu. Atau buku yang kita harus berpikir berulang kali itu. Karena ada buku itu yang maksudnya itu tersurat sekali. Dia tergantung buku yang kita baca. Misalnya. Buku Buya Hamka lah. Kira-kira dari... Kalau buku Buya Hamka itu karena ada pengantar, ada isi, ada kesimpulan. Ada biasanya pengantar. Biasanya di pembukaan buku itu udah ada isi juga. Iya, betul. Bisa kan? Kadang-kadang kesimpulan isinya sudah ada di awal. Kadang-kadang di akhir. Kesimpulan. Kadang di tengah itu mulailah menceritakan macam mana. Dia ada sistem cara orang menulis, ada sistem kerucut. Sistem kerucut. Ada sistem piramida, ada piramida terbalik. Jadi itu sistem penulis. Jadi kalau kita melihat Buya Hamka, kalau saya tengok ketika membaca ada sebuah nyaringan, ada sebuah bahasa yang penuh sastra, stop dulu, direnungkan. Jadi kita membaca itu kita tengok kunci bacaannya, bukan membaca semua. Jadi dulu ada ketika khutbah ada dosen, Profesor Dr. Tasman Yaakob, beliau itu dosen tasawuf. Apa kata dia?
mahasiswa itu minimal satu hari itu membaca itu 360 halaman. Jadi saya coba macam mana sampai kabur mata. Macam tak jadi baru satu hari itu 60 halaman. Aduh, macam mana 360 halaman? Ternyata sudah pelatihan baca buku. Bukan begitu cara dia membaca buku. Kita tengok poin-poin penting. Tengok atas. Jadi gitu cara makna, esensi kalau kita bicara kepada diri kita, hakikat diri kita. Macam mana kan? Ni diri kita, jangan dia baca mata kita gini, hakikat diri kita. Mana yang intinya? Contohnya hati. Nah kan, hati itu teman, oh ternyata tu hati sebenarnya inti dia. Okey, betul. Itu kira-kira lah. Iya. Kira-kira apa nah? Satu tulisan yang saya paling suka dari buku Buya Hamka itu adalah di dalam buku itu ada pesan apa namanya kata-kata mutiaranya, Ustaz. Apa tuh? Kata-kata mutiara. Di bagian buku akhirnya itu pasti ada kata-kata mutiaranya. Ya. Jadi ada kata-kata mutiara tentang ini, tentang itu, tentang itu. Ada. Ya. Kalau enggak di setiap apa namanya bab. Contoh dia membahas tentang kehidupan apalah, bersyukur atau apa, di situ ada kata mutiaranya dulu. Itu. Jadi dia apa namanya ada kayak dicampurkan seperti itu supaya pembaca itu mungkin tidak bosan atau seperti apa. Wallahu alam lah, saya juga belum tahu itu gimana itu maksudnya itu. Tapi yang saya sekarang tuh ada simpan tuh beberapa buku. Yang paling saya suka dari buku Buya Hamka itu Terusir. Wah, itu boleh minjam tuh. Boleh. Oh, mantap tuh. Memang saya baru dalam sehari baca buku sampai habis. Sampai habis. Judulnya Terusir. Jadi segini kayaknya. Menarik kisah tuh ya. Sangat menarik. Itu tentang apa isi dalam tuh? Itu tentang apa namanya? Ada seorang yang diusir dari kampung halaman. Kayaknya saya rasa sedih ya. Sangat mirip dengan kehidupan beliau lah. Iya. Ya, memang. Dari sampai terakhir itu ceritanya dia berangkat kuliah ke luar negeri, kuliah di Madinah. Dan orang yang nanti dia nikahi sendiri itu anak angkat dari keluarganya, anak angkatnya, dari orang tuanya. Yang tanpa dia ketahui. Jadi dulu itu dia ceritakan waktu kecil itu dia sama-sama main ya kan? Sama-sama main. Tapi bukan sesusuan yang sesusuan itu yang dilarang kan Ustaz? Yeah. Tapi kalau anak angkat itu kan bisa dinikahi. Jadi waktu kecil memang dia main bersama-sama. Kemudian akhirnya ketika dia pulang dari sana, nengoknya udah besar kan. Di situ dia udah mulai saling bercanda. Tetapi itu perempuan dia sudah sekolah agama. Woi, hasil akhirnya Ustaz pasti penasaran. Iya. Atau boleh penasaran, atau boleh minjam. Boleh, mantap tuh. Ada buku sekarang? Ada. Boleh minjam tuh. Itu saya Buya Hamka itu ada koleksi itu. Terusir, kemudian tasawuf modern tadi, Hamka dan Bahagia. Luar biasa. Judulnya. Berarti jadi saya bukan membaca pikiran pula ya. Saya menengok Ustaz ni namanya Hamka. Mungkin ada sejarah nama Hamka tu. Nama tu mungkin apa latar belakang bisa membuat nama Hamka tu. Mungkin ada orang tua tu pernah baca buku Hamka. Kenapa bisa nama Hamka? Karena ada banyak juga. Ada Ustaz Hamka kan? Apa? Nanti setelah ini baru kita kasih tahu. Ada Ustaz ini Hamka. Jadi Hamka saya setiap orang ada jumpa Hamka, saya selalu teringat. Mungkin ini ada garis keturunan Hamka nih. Oh gitu ya. Betul. Waktu kemarin jumpa dengan Ustaz Azni, sampai ke sini ada nama Hazni Hamka. Woi, mulai agak segan kan? Wah, ini ada silsilah dari nih. Buya Hamka. Buya Hamka. Tapi memang mungkin ada sebuah motivasi bagi diri dia ya. Saya ini Ustaz. Orang tua itu mungkin tinggal orang kampung ya. Itu mungkin tahu tentang Buya Hamka juga. Jauh ya, padahal jauh dari sana ya. Jauh. Bisa sampai buku sampai di sana ya. Wallahu alam buku atau dari sekedar cerita-cerita. Memang betul. Mungkin cerita-cerita lah. Jadi saya waktu itu lahir, saya kan waktu itu 94 Ustaz ya. Itu orang tua tuh mendengar kisah Buya Hamka juga. Itu yang paling teringat itu yang Ustaz yang di dalam kapal, kemudian dia tuh sangat marah yang waktu diminta sholat tetapi dilarang sama ABK atau dilarang sama itu pernah dengar Ustaz? Sampai dia menghardik ya orang-orang kapal teh. Kasar betul itu. Tapi dia lembut, tapi ketika dilarang untuk melaksanakan sholat dia keras. Tapi kalau ceramah dia dikenal dengan ceramah yang lembut, santun ya. Tapi kalau masalah sholat itu tidak ada kompromi. Keras sekali. Itulah. Jadi mungkin sosok dia memang luar biasa. Mungkin dari cerita-cerita saya dikasih tahu Hamka. Perjalanan waktu itu saya nggak terlalu ini sih. Setelah saya sampai di Batam lah.
Oh gitu ya. Sampai di Batam. Kan negeri Melayu juga kan Batam ya. Kita Iya. masih Melayu kan. Itulah mulai saya cari-cari buku Hamka. Dan ternyata istri itu suka buku Bu Hamka. Oh. Tapi memang bagus. Tanpa sepengetahuan kan. Tapi setelah menikah. Tapi sekarang ini. Nengok bukunya. Tapi sekarang antum saya tengok banyak menulis buku. Saya Nggak banyak ya. Tapi hoax. bisa menulis buku. Ada buku tentang kisah ya saja. Ya, saja. Kemudian sempat juga membimbing anak murid ya, bisa diterbitkan ISBN dia, luar biasa. Jadi memang banyak pengalaman menulis ya. Itulah tadi yang kita bincang tuh, menerbitkan buku itu sebenarnya gampang. Kalau kita sudah punya tulisan. Oh gitu. Yang masalahnya kalau nggak ada tulisannya. Itu yang harus ditularkan. Saya tuh nggak mau orang tuh banyak bertanya gimana cara menerbitkan buku. saya nggak terlalu suka. Ya. Saya tapi kalau saya bertanya boleh. boleh. Yang perlu ditanya itu gimana cara menulis. Mungkin kita bisa bantu lah. Soal menerbitkan itu gampang lah, kita bisa. Mudah-mudahan saya bisa mendapat motivasi dari Ustadz Hamka. Jadi saya minta poinnya saja. Jadi poin menulis tuh apa saja, poin inti dia. Jadi apa saja yang pengalaman Ustadz tuh bisa ditularkan. Saya tuh belum terlalu apa-apa Ustadz. Saya mengambil dari kemarin tuh kebetulan kita pernah Zoom seminar nasional dengan Ustadz Habibur Rahman El-Siraji. Kak Abik yang penulis Adat Cinta itu. Iya. Kita alhamdulillah pernah tatap muka langsung dilihat itu, walaupun hanya lewat layar kaca, tapi itu alhamdulillah lewat HP. Beliau menjelaskan di situ, menjadi penulis itu yang pertama itu adalah punya ide, cari dulu idenya. Kemudian yang kedua itu adalah matangkan dulu idenya. Yang ketiga menyediakan waktu khusus. Jadi kita nggak bisa menulis kalau waktunya itu waktu sisa. Waktu sisa ya, waktu capek istirahat nulis. Dari kegiatan dari kerja, betul lah. Capek, harus ngambil laptop, ngetik. Harus rileks ya, rileks. Habis subuh. Fokus ya. Jadi kita santai itu tidak terbeban ya. Oke. Jadi memang luar biasa. Jadi karena sudah azan ya Ustaz ya. Karena sudah azan kita koma dulu di sini, kita cukupkan. Suatu saat nanti mungkin kita bisa lanjut part 2-nya Ustaz. Oh iya. Nanti bukunya itu jangan lupa. Jangan terusin. Kenapa saya pergi? Bukan pergi bahasa. Enggak hijrah sebentar. Boleh. Ada lagi satunya itu catatan Buya Pujangga itu. Gini aja lah, Ustadz kasih satu aja. Kira-kira yang isinya itu yang dapat menggugah. Tak usah banyak-banyak, nanti tak terbaca. Dia harus fokus satu dulu, memang betul dipahami, dah baca baru pindah. Judulnya itu Ustaz, nanti untuk buku itu yang menarik memang. Tadabbur Cinta Buya Pujangga. Itu judul-judulnya. Tapi itu ke sastra. Tapi nanti Ustadz yang pinjam, saya akan kasih satu. Saya cuma kasih tahu aja. Biar Ustadz makin penasaran. Iya luar biasa. Antum tak mau cerita ya. Inilah hebatnya Ustadz Hamka nih, luar biasa. Jadi kita saling berbagi cerita Ustadz. Bagi cerita. Alhamdulillah. Memang harus seperti itu. Dan poin yang paling penting pada malam hari ini itu adalah kalau kita punya banyak dosa, punya sedikit dosa, pandanglah banyak sekali dosa. Banyak sekali. Dan apabila kita punya banyak kebaikan, pandanglah sedikit kebaikan. Insya Allah dia otomatis dia terjaga. Jadi tidak sombong kita naik. Kadang-kadang kalau sombong itu seperti orang manjat pohon yang tinggi, dia panjat. Jadi ketika udah ada panjat dia tinggi sampai ke atas, dia tengok dia orang ramai di bawah. Dia tengok dah, mak kecil nah orang di bawah, kecil sebesar kotak korek api, kecil. Tapi dia tidak sadar di atas itu di puncak kayu. Dia tengok dia orang kata, wah dia kecil, dia sendiri orang banyak. Seperti itulah. Jadi untuk mengikis rasa kesombongan. Karena udah azan. Oke, kita cukupkan sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Masya Allah. Ini ada apa santai ya, ngobrol santai. Terima kasih ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di part 2-nya. Mohon maaf lahir batin. Ya, mohon maaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita saling melapangkan
dadah kita semuanya, walaupun tidak sempat berjumpa, bertemu, namun kita berdoa kepada semuanya agar hati kita saling dilapangkan oleh Allah SWT. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin. Amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.